Memang iya nilai rupiah sangat rendah. Seperti yang kita tahu, 1 dolar Amerika setara dengan 15.000 rupiah. Bahkan, akhir-akhir ini 1 dolar Amerika naik menjadi 16.000 rupiah atau lebih tepatnya 16.231 rupiah per tanggal video ini dibuat. Amerika hanya perlu 1 dolar untuk membeli 16.000 rupiah kita, dan begitu pula sebaliknya, kita perlu 16.000 hanya untuk mendapatkan 1 dolar Amerika. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ada sangat banyak sekali penyebab nilai rupiah Indonesia kita begitu rendah. Salah satunya yaitu Indonesia masih sangat bergantung pada kebutuhan impor, dan di sisi lain ekspor Indonesia tidak setara dengan impornya. Contohnya, Indonesia mengimpor barang dari luar negeri berupa peralatan elektronik dan barang canggih lainnya yang harganya cenderung fantastis mahal dibandingkan ekspor kita yang sebagian besar berupa barang mentah yang harganya cenderung lebih murah. Selain itu, masih terdapat banyak sekali hal yang membuat nilai rupiah kita sangat rendah, antara lain seperti ketidakstabilan politik, perperangan, dan lain-lain. Apa sih efek dari hal ini? Efek yang dirasakan oleh penduduk Indonesia dari nilai uang kita yang lemah yaitu mahalnya untuk membeli barang impor seperti smartphone dan elektronik impor lainnya. Contohnya, HP iPhone yang berasal dari Amerika, penduduk di Amerika hanya perlu gaji sekitar 1-2 bulan saja untuk bisa mendapatkan HP iPhone 15 seri terbaru. Sedangkan, orang pada Indonesia rata-rata butuh waktu setidaknya 1 tahun penuh untuk bisa membeli iPhone 15 di harga yang sama. Ini disebabkan karena lemahnya mata uang kita terhadap US dollar, dan hingga saat ini belum ada brand smartphone dalam negeri yang dapat bersaing dengan brand-brand yang ada di pasar Indonesia seperti Oppo, Vivo, dan lain-lainnya. Sehingga masyarakat Indonesia terpaksa untuk membeli smartphone brand luar negeri tersebut. Apakah kenyataan di lapangan memang seburuk itu? Kenyataannya, pada kehidupan sehari-hari kita, efek dari rendahnya nilai tukar kita terhadap mata uang asing tidak begitu besar, karena bahan baku seperti beras, telur, dan sayur bisa kita dapatkan dengan harga yang sangat murah di pasar tradisional. Hal ini juga berlaku untuk produk brand Indonesia kecuali produk yang memang dibuat dengan kualitas tinggi dan menargetkan kalangan masyarakat menengah ke atas. Saya ambil contoh yaitu telur. Harga di Amerika Serikat, negara bagian California, dapat dilihat bahwa telur dengan kualitas standar dengan isi 18 butir dibanderol seharga 2,84 dolar atau setara dengan 46.093 rupiah atau 2.500 per butirnya. Sedangkan harga telur pada pasaran Indonesia berkisar antara 1.500 hingga 2.000 rupiah untuk telur kualitas standar. Dari contoh kasus tersebut dapat dilihat bahwa nilai uang rupiah tidak begitu buruk jika digunakan dalam negeri dan untuk membeli produk lokal. Meski begitu, nilai tukar yang rendah tetap memiliki sisi positif dan negatifnya. Nah, jika mengesampingkan ketidakstabilan politik di Indonesia, nilai rupiah yang rendah dapat menarik brand besar untuk mendirikan pabrik di Indonesia karena perusahaan mereka tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk mempekerjakan karyawannya dan untuk kegiatan operasional perusahaan itu sendiri. Namun, hal ini belum terjadi di Indonesia karena politik di Indonesia yang tidak stabil dan maraknya kasus korupsi yang membuat brand besar enggan memasukkan dananya ke Indonesia dan lebih memilih negara lainnya di Asia seperti Malaysia, Vietnam, dan lain-lain. Sisi negatifnya yaitu penduduk di Indonesia harus berusaha lebih keras untuk bisa membeli brand atau produk luar negeri seperti smartphone, fashion brand luar negeri, dan produk luar negeri lainnya. Nah, apa sih solusi yang bisa kita lakukan sebagai warga negara? Solusi yang dapat diterapkan bagi individu masyarakat Indonesia yaitu dengan menjauhi hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan negara seperti judi online, bermalas-malasan, dan masih banyak lagi terutama bagi yang masih dalam bangku sekolah karena kalianlah penerus selanjutnya bagi perkembangan negara kita tercinta ini. Untuk dapat meningkatkan nilai rupiah kita terhadap mata uang asing bisa dimulai dari diri kita sendiri. Contohnya, bagi yang masih berada di bangku sekolah, cukup dengan belajar dengan benar, dan bagi yang sudah lulus dari bangku sekolah, bisa berkontribusi dengan tidak membuat kegiatan yang dapat merugikan atau mengganggu orang lain seperti aksi balap liar, premanisme, dan hal tidak berguna lainnya. Sementara itu, peran pemerintah tetap nomor 1 dalam kasus ini, agar dapat lebih transparan dalam segala aspek di dalam pemerintahan, mengingat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangatlah rendah. Sekian videonya, terima kasih karena sudah menonton sampai detik ini. See ya!